back di channel YouTube Bidan Sahabat Bunda. Kali ini saya akan sharing materi untuk program hypnobirthing. Apa itu hypnobirthing? Ada yang sudah tahu mungkin? Ya, hari ini kita akan membahas secara detail. Kebetulan pada pagi hari ini saya dengan Bunda Putri. Halo Bunda Putri. Halo. Ya, Bunda Putri ini adalah kehamilan yang kedua. Kebetulan pagi hari ini appointment untuk private hypnobirthing, ya, dimana pengalaman persalinan yang pertama terkait dengan sugesti yang positif, kemudian kepernafasannya ya Bun ya, nah lebih tidak terkontrol. Nah, dalam program hypnobirthing ini kita mengajarkan bagaimana bisa bernafas yang baik, kemudian mereprogramming sugesti-sugesti yang negatif. Kita program untuk menjadi sugesti yang positif. Karena ketika seorang ibu hamil memiliki sugesti yang negatif, itu akan berdampak terhadap kehamilan bahkan kepada persalinannya. Seperti itu ya Bun ya. Ya. Mungkin Bunda Putri bisa bercerita sedikit saja terkait dengan pengalaman persalinan yang pertama. Ya, silahkan Bun. Persalinan yang pertama alhamdulillah spontan. Cuma karena anak pertama, jadi saya memang kurang kurang baca-baca, belum berpengalaman. Ya. Jadi waktu persalinan pertama terkendala di pernafasan waktu sudah terjadi pembukaan. Pernafasannya mungkin saya perlu berlatih, jadi waktu itu belum tahu. Akhirnya pernah mengalami sinekop pecah pembuluh darah. Ya. Tapi kesini-sini saya banyak belajar, dan mudah-mudahan ini dibantu dengan sekarang hipno ini. Ya. Nanti persalinan selanjutnya insya Allah mudah-mudahan lebih lancar. Ya, amin. Ya, itu adalah pengalaman dari Bunda Putri, di mana memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan ya, bisa dibilang kurang menyenangkan terhadap proses persalinannya. Mudah-mudahan pada kehamilan yang ketiga ya Bun ya, ketiga ini Bunda Putri lebih rileks, lebih nyaman, lebih percaya diri, bahkan lebih siap baik dalam proses pernafasannya maupun sugesti-sugestinya sudah mantap, sehingga pada saat proses persalinan nanti benar-benar menjadi sebuah kenyataan apa yang sudah diafirmasikan, seperti itu ya. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan terkait dengan program hypnobirth. Jadi hypnobirthing itu apa sih? Hypnobirthing adalah program relaksasi, jadi mereprogramming ketika ibu hamil memiliki sugesti yang negatif ada dalam pikiran bawah sadarnya, ternyata itu akan berdampak buruk terhadap kehamilan bahkan kepada proses persalinannya. Nah, contoh dari program atau sugesti negatif itu seperti apa? Ketika kita berpikiran negatif, misalnya cemas terhadap proses persalinannya, kemudian kehamilannya nanti akan bermasalah, yang terjadi adalah nanti proses kehamilan dan persalinan kita justru benar-benar akan menjadi sebuah masalah. Nah, program hypnobirthing itu adalah kita mereprogramming sugesti yang negatif, kemudian nanti Bunda akan kami bawa untuk menuju ke pikiran bawah sadar, kondisi alfa ya Bun ya. Jadi dengan istirahatnya otak dalam kondisi alfa itu nanti sugesti-sugesti yang positif mudah sekali masuk ke dalam pikiran bawah sadar, dan ketika sugesti itu terus diulang-ulang secara konsisten, ternyata benar-benar bisa menjadi sebuah kenyataan ya. Oke, sebelum kita lanjutkan silahkan like, subscribe, dan komen untuk konten hypnobirthing berikut ini supaya kalian terus mendapatkan konten-konten yang menarik dari Bidan Sahabat Bunda. Oke. Sih udah tahu sekitar 8 tahun yang lalu. Oh, 8 tahun yang lalu. Contohnya apa? Kalau hypnobirthing ini bukan ilmu yang baru. Sebenarnya udah banyak artikel sih 8 tahun yang lalu tentang gimana sih intinya saat hamil kita menjadi lebih tenang, nggak panik seperti itu. Termasuk sih, cuman mungkin di dalamnya masih banyak teknik-teknik yang kita bisa pelajari ya. Oke, baik. Sebenarnya hypnobirthing itu tidak hanya dari 8 tahun yang lalu. Jadi sejak nenek moyang kita itu sudah ada hypnobirthing, cuman dulu belum disertai dengan evidence base, jadi bukti-bukti ilmiah, kemudian belum
secara sistematis, belum menggunakan teknik-teknik tertentu. Jadi contoh, pada zaman dulu nenek moyang kita sudah melakukan proses persalinan dengan hipnobirthing ini adalah mereka melahirkan sangat nyaman sekali, rileks di rumah dengan kondisi remang-remang seperti itu, bahkan mereka tidak ditolong oleh seorang bidan ya. Mereka melahirkan sendiri dalam kondisi yang begitu tenang. Sebenarnya itu sudah penerapan dari hipnobirthing ya. Dia bisa melahirkan nyaman. Kok Yandralai dulu itu tidak ada perdarahan, tidak ada robekan, semuanya padahal prosesnya benar-benar alami. Itu adalah salah satu contoh hipnobirthing dari nenek moyang kita. Tapi semakin kesini dengan berkembangnya ilmu, berkembangnya teknologi, penelitian terus dilakukan, akhirnya ada teknik-teknik sehingga hipnobirthing ini lebih mudah untuk kita pelajari, bahkan kita terapkan gitu. Jadi di sini adalah 82% dan yang ini adalah 18%. Jadi ketika kita berkomunikasi seperti ini bagus, nggak apa-apa. Jadi bukan berarti terus nggak bagus dong Bu ketika saya tidak berkomunikasi dalam kondisi saja. Bagus, daripada tidak diajak ngobrol, nggak diajak ngobrol ya. Tetapi yang maksud hanyalah 18%. Tapi kalau kita nanti terus program misalnya dengan dibuat jadwal sehari minimal 3 kali, minimal 30 menit untuk relaksasi hipnobirthing. Terus nanti sampai dengan proses persalinan. Ketika kontraksi persalinan datang, jadi nanti sudah langsung bisa masuk ke dalam alam relaksasi yang dalam. Makanya pada saat kita menyiapkan untuk melakukan hipnobirthing, kita harus pamit dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh misalnya ada anak, pamit. Suami itu nanti kita pamit. Nah dalam waktu 30 menit ke depan, saya akan melakukan relaksasi terlebih dahulu. Tolong jangan diganggu. Karena ketika nanti di pertengahan jalan, ketika kita sudah dalam kondisi deepening, jadi relaksasi yang dalam, langsung kita dibangunkan, itu nanti kita harus ngulangi lagi dari awal gitu. Nah jadi makanya kalau sesi relaksasi itu benar-benar tidak boleh ada yang mengganggu dalam waktu 30 menit ke depan gitu ya. Terus harus diulang-ulang, konsisten, jadi direpetisi, diulang terus. Jadi nanti Bunda setelah ini nanti saya akan ajarkan membuat sebuah afirmasi positif untuk kehamilan dan persalinan. Afirmasi itu nanti yang akan Bunda masukkan ke dalam pikiran bawah sadar ketika Bunda nanti melakukan sesi relaksasi gitu ya. Yang buat siapa? Yang buat kita sendiri, karena yang ingin adalah jenengan pingin sebuah proses persalinan yang seperti apa itu berarti tergantung jenengan sendiri gitu. Meskipun nanti dari saya, nanti saya akan memberikan afirmasi-afirmasi positif untuk kehamilan misalnya, tapi jenengan harus tetap membuat sendiri sesuai dengan kronologis dari proses persalinan jenengan yang seperti apa yang Anda inginkan gitu ya. Kemudian dalam kondisi emosi yang intens, jadi pikiran kita emosinya harus stabil. Kalau misalnya pas banyak pikiran, kemudian kita pas cemasnya tinggi, ada masalah seperti itu, sebaiknya jangan melakukan untuk relaksasi hipnobirthing dulu, karena nanti akan sama saja pikiran kita dalam kondisi delta ya. Karena tadi ingat, cara masuk untuk pikiran bawah sadar adalah harus dalam kondisi alfa. Apa itu? Lihat-lihat kalau anak itu sebenarnya itu mudah disugestikan pun. Kalau anak itu semuanya dalam kondisi alfa. Jadi ketika kita ingin memberikan hypnoparenting kepada anak, itu pas dia misalnya nonton TV, dia kan fokus. Nah masukkan di telinganya dia mulai hari ini dan seterusnya, kakak semakin semangat belajar. Sugestinya positif ya gitu. Atau kalau enggak pas dia baru makan, itu juga ya. Kalau baik beberapa ketakutan dan kekhawatiran, kalau Bunda Putri yang mana? Banyak sih. Berarti cemas ya, banyak ini nanti ya. Yang pertama itu jelas karena suami tidak bisa mendampingi, karena anak pertama dan kedua kan didampingi suami. Ya, oke. Komunikasi. Yang paling mana Bu? Itu sih paling sama karena situasi saat ini aja sih. Jadi karena situasi nggak kondusif, jadi kita ikut panik gitu. Jadi ya, baik, oke. Berarti mulai kecemasannya agak mulai tinggi kali ya. Nanti kita cek untuk mulai kecemasan. karena takut sesar juga Takut operasi, SC, karena ya, saya nggak baik. pernah selama ini nggak pernah mengalami operasi Operasi ya, jadi Bu, ya. Oke, ini sudah ketiga lagi ya Bu, mudah-mudahan ini nanti yang ketiga
finally endingnya gongnya itu nanti jauh lebih nyaman, rileks dan cepat ya. Ya ini adalah beberapa ketakutan, kekhawatiran yang sering sekali dialami oleh ibu bersalin ya. Beberapa ketakutan ini adalah yang dominan sekali adalah takut terjadi perdarahan, kemudian takut terjadi komplikasi pada saat persalinan dan takut kontraksi persalinan. Oke, ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana rasa takut ini sangat berpengaruh terhadap proses persalinan. Ternyata ketika kita takut, itu hormon stres akan keluar, namanya hormon kortisol dan katekolamin. Ketika hormon stres ini keluar, itu akan menyempitkan pembuluh darah pada mulut rahim, sehingga ketika pembuluh darah ini menyempit, aliran darah berkurang, Bunda nanti akan mengalami nyeri yang luar biasa. Tetapi tidak disertai dengan pembukaan septik karena sempit tadi, pembuluh darahnya tidak lancar. Nah, ketika sudah mengalami nyeri yang berlebihan tetapi tidak disertai dengan pembukaan mulut rahim, akhirnya apa yang terjadi? Gagallah proses persalinan, harus diinduksi. Induksi gagal nanti harus disesar seperti itu ya. Makanya tolong mulai dari sekarang mulai direprogramming sugesti negatif, kemudian hindari rasa takut, cemas, khawatir yang berlebihan karena itu efeknya nggak bagus buat persalinan ya. Jadi ketika kita bisa rileks, tenang, maka hormon endorfin itu akan keluar, sehingga oksitosin pun juga keluar. Oksitosin nanti akan membuat pembukaannya semakin cepat, persalinan cepat, sehingga nanti Bunda pun juga akan nyaman dalam proses persalinannya. Makanya intinya adalah rileks. Nah, apa sih yang harus disiapkan? Satu, pakaiannya harus longgar ya, ruangannya yang nyaman, lingkungannya kondusif ya. Jadi benar-benar disiapkan dengan baik. Ketika misalnya ruangannya nggak nyaman, panas dan sebagainya, kemudian pakai pakaian yang ketat, itu juga nanti akan mengganggu proses relaksasi. Jadi yang disiapkan adalah tempat, ruangan, lingkungan, dan siapkan diri kita sendiri dan jangan menahan kencing. Jadi kalau bisa buang air kecil terlebih dahulu sehingga pada saat proses relaksasi nanti bisa nyaman. Kemudian nanti baru direlaksasikan mulai dari telapak kaki hingga nanti kepala. Kebetulan di CD panduan relaksasi saya tadi itu adalah CD panduan relaksasi awal, relaksasi dasar dari awal sampai dengan akhir, nanti ikutin saja. Jadi nanti Bunda cukup menyetel MP3-nya itu, kemudian relaksasi, dan kalau itu sudah mulai masukkan sugesti positif, itu nanti udah bisa memasukkan sugesti. Jadi sudah dipandu melalui MP3 yang sudah saya berikan tadi ya. Sugestibilitas di sini adalah tujuannya untuk mengetahui apakah nanti Bunda mudah untuk disugesti atau tidak. Jangan sampai ketika saya sudah berbuih ternyata sugestinya nggak masuk. Nah, makanya ini harus dites dulu. Salah satu caranya adalah dengan pendulum. Kalau saya biasanya senang menggunakan tasbih ya, dengan pendulum. Jadi ini harus konsentrasi. Tasbih ini dalam posisi harus sejajar mata memandang, tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Bisa seperti ini. Kemudian saya niatkan dalam hati, saya niatkan tasbih ini bergerak maju mundur.